Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari 12 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nama saya Akmabillah Makmur. Saya Arif Rahman Hakim. Saya Arya Putra. Nama saya Daniel Octavianus. Dan nama saya Gracia Bonita. Pengertian Kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dan penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, di mana semua merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sejarah jaksa. Sejarah jaksa. Istilah sejarah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, istilah Diyaksa, Adiyaksa, dan Dharmayaksa sudah memacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Suterheim, mengatakan bahwa Dharmayaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit. Tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa antara 1350 sampai 1389 Masehi. Dharmayaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menengahi masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para Dharmayaksa ini dipimpin oleh seorang Adiyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dharmayaksa tadi. Kesimpulan ini didukung penelitian lain, yakni H. Junibol yang mengatakan bahwa Adiyaksa adalah pengawas atau officer atau hakim tinggi. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebutkan bahwa patih terkenal dari Majapahit, yakni Gajah Mada, juga adalah seorang Adiyaksa. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pemimpin, organisasi, serta tata cara Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI. Undang-undang ini menegaskan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan Menteri atau Jaksa Agung, dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan Presiden terkait kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen. Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru, ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 61 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Tugas dan wewenang jaksa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam pasal 30 yaitu 1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena bukan oleh hal yang dapat membahayakan orang lain. Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif pertama yaitu R. Suprapto. R. Suprapto dikenal sebagai sosok yang memiliki kewibawaan besar dan gigih dalam mempertahankan hukum dan setiap undang-undang yang berlaku. Bahkan, ia tak segan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keyakinannya, seperti kesaksian dari Seno Aji, mantan Menteri Kehakiman era Soeharto yang pernah mendampingi Suprapto. Suatu ketika, seorang jaksa menindak teman seorang panglima yang dituduh melakukan penyelundupan. Karena tak suka temannya ditindak, si panglima tersebut mengeluarkan surat perintah untuk menahan si jaksa. Mengetahui hal itu, Suprapto menyambut mayor yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah tersebut dengan pistol di atas meja. Suprapto mempersilahkan sang mayor untuk melaksanakan tugasnya dengan syarat harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Si mayor pun merasa bingung dengan kenekatan Suprapto. Ia pun terpaksa mundur teratur dan kembali pulang. Menurut Prof. Seno Aji, kejadian semacam itu terjadi berkali-kali, bahkan ia sering bersitegang dengan pemerintah akibat kegigihannya dalam menentang dan memberantas semua penghambat terlaksananya ketertiban hukum dan undang-undang. Tokoh inspiratif yang kedua itu ada Baharudin Lopa. Baharudin Lopa merupakan Menteri Kehakiman kemudian Jaksa Agung semasa Presiden Abdurrahman Wahid. Ia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM sebelum Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sebagai penegak hukum, dia dikenal berani, jujur, tegas, dan berintegritas tinggi. Saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Makassar pada tahun 1982, Lopa menyeret pengusaha Tony Gosal atas kasus manipulasi dana reboisasi. Tony dikenal punya hubungan dengan pejabat negara dan karenanya nyaris kebal hukum. Hakim memvonis bebas Tony. Lopa menelusuri latar belakang kejanggalan vonis itu dan menemukan adanya dugaan suap kepada hakim.
Sebelum menuntaskan kasus ini, pada Januari tahun 1986, dia mendadak dimutasi ke Jakarta untuk menjadi staf ahli Menteri Kehakiman. Sekarang mari kita ke kasus. Lopa menangani beberapa kasus besar yang terjadi. Ketika menjabat sebagai Bupati Majene, Lopa dengan berani menentang Andi Saleh. Tak ada yang berani melawan Andi, karena seorang komandan batalion 10 yang terkenal kaya dengan melakukan penundukan. Ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Lopa menyeret seorang pengusaha besar yang dikenal kuat hukum. Dengan keberaniannya, Lopa berhasil menyeret Tony Gosal ke pengadilan dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi senilai 2 miliar. Namun di persidangan, Tony dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari segala tuntutan. Dengan gigih, Lopa secara diam-diam mengusut latar belakang Tony yang divonis bebas. Dia menemukan petunjuk adanya aliran dana dari sebuah perusahaan Tony. Ketika sedang memeriksa latar belakang Tony, Lopa memburu koruptor kelas kakap. Dengan keberaniannya menegakkan hukum, dia menangani kasus Presiden kedua RI Soeharto. Namun ketika mengusut kasus ini, dia dipindahkan menjadi penasihat menteri. Dia menarik dari sosok Lopa. Ketika mengusut kasus Soeharto, dia ikut menjemput Soeharto dan Lee Kuan Yew di Bandara Hasanuddin. Demi menjaga integritasnya, dia menolak menghantarkan sampai ke hotel dan tak mau hadir ke jamuan makan malam. Ketika itu, semua pejabat Sulsel menghadiri jamuan makan malam tersebut. Tidak baik saya ke situ. Apa kata orang kalau saya datang ke hotel yang sedang saya sidik, kata Lopa. Menolak jamuan makan malam tersebut. Tak sampai di situ, ketika menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, Lopa juga berhasil menjebloskan pengusaha Bob Hasan ke Nusa Kambangan. Pada saat itu, Bob adalah seorang pengusaha kelas kakap keluarga Soeharto. Keberanian dan ketegasannya dalam bertindak menjadi momok bagi kalangan koruptor.